الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع له أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا عيد الفطر أحل الله الطعام وحرم عليكم الصيام Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Penyayang, yang tak pernah pandang sayang. Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Yaitu dengan cara menjalankan segala apa yang telah Allah perintah dan meninggalkan segala apa yang telah Allah cegah. Khatib juga mengajak, marilah di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati kita untuk menjadi suci, pikiran jernih kita. Kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu seperti dendam, benci, dan permusuhan di antara sesama saudara dan umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, "Idza shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila 'aidikum yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu inni qad ghafartu lahum fayunadi munadin ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad badaltu sayiatikum hasanat fayaqulullahu ta'ala ya ibadi sumtum li waftartum li faqumu maghfuran lakum." Yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata kepada mereka, "Wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Kemudian seseorang berseru, "Wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian diganti dengan kebaikan." Kemudian Allah pun berkata, "Wahai hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam suntuk
kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti, tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol bahwa kita mencintai dan mengagungkan asma Allah dengan penuh penghayatan dan pengharapan agar hari di mana kita akan berjumpa dengan penguasa alam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftiyarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bahwa bagi mereka yang berpuasa, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika mereka berbuka puasa. Yang kedua adalah mereka akan bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, terampuni dosa-dosa di sini adalah haqqullah atau hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan apabila terjadi kekhilafan antar sesama manusia, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah melaksanakan kesalahan, pasti punya salah. Maka akan terampuni apabila mereka saling memaafkan, saling ridho meridhoi. Oleh sebab itu, mari kita buang sifat sombong kita, egois kita, untuk senantiasa membuka pintu maaf dan memohon maaf jika khilaf. Dan seyogianya kita melakukan hal itu secara langsung mumpung kita masih hidup berada di alam dunia ini. Di dalam kitab Syarhul Hikam, syarahnya kitab Hikam, dijelaskan bahwa ahli waris tidak berhak untuk memberi maaf jika kesalahan dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, karena di akhirat tidak ada perbuatan saling memaafkan seperti sekarang yang kita lakukan di dunia. Lantas, bagaimana cara kita agar dapat menebus dosa terhadap si mayit yang sudah meninggal dunia? Yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal ibadah, karena di akhirat nanti mereka yang pernah kita aniaya akan menuntut dan meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah kita akan diberikan kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wa la mata'a. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, mereka orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang berpuasa, mereka yang melaksanakan sholat, mereka yang zakat, namun mereka juga datang membawa dosa dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini, dan menumpahkan darah si ini, serta memukul si ini. Maka akan diberikannya orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Dan jika kebaikannya telah habis diberikan kepadanya, maka diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkannya pada mereka, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuansa hari raya seperti sekarang ini, kita pasti membayangkan saat-saat begitu indahnya kebersamaan,
berkumpul dengan sanak saudara kita. Kita cium tangan kedua orang tua kita dengan rasa haru. Kita meminta maaf atas segala salah dan khilaf kita. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, menghormati mereka dan mengingat jerih payah mereka. Siapa yang bangun ketika kita sedang tertidur lelap? Siapa yang menyusui kita? Siapa yang mengandung kita? Siapa yang merawat kita? Dan siapa yang rela malu, rela dimarahi sama orang? Siapa? Tentunya orang tua kita yang sudah dengan ikhlas, dengan jerih payahnya membesarkan kita, merawat kita sampai sekarang kita ini. Maka suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersabda, "An Abdullah qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal habbu ila Allah azza wa jalla?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayu? Qala birrul walidain. Qala summa ayul jihad fi sabilillah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian kanjeng Nabi menjawab, sholat dalam waktunya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian apa ya Rasulullah? Berjuang di jalan Allah. Kemudian datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad ya Rasulullah. Saya ingin membela agama Allah, saya ingin berperang melawan orang-orang kafir. Maka ya Allah, ya Rasulullah, persilahkan aku untuk mengikuti jihad ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab. Nabi Muhammad bertanya, ya sahabat, apakah ibu bapakmu masih hidup? Ditanya lagi, apakah ibu bapakmu masih hidup? Ditanya lagi, apakah ibu bapakmu masih hidup? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, masih ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, berjuanglah menjaga, merawat kedua orang tuamu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan telah aku tetapkan hamba-hambaku untuk menyembah hanya kepadaku semata, wa bil walidaini ihsana, dan puncakkan baktimu kepada kedua orang tuamu, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduma aw kilahuma, bahkan ketika mereka sudah sampai tua, au kilahuma, atau salah satunya sudah sampai tua, fala taqul lahum uffin, jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua, wala tadharuma, jangan kita bentak kedua orang tua kita, wa qul lahum qaulan kariman, katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang santun. Al-Isra ayat 23. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna Idul Fitri selanjutnya adalah kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Diawali dengan saling memaafkan, bersedia berkunjung dan bersilaturahim, mempererat dan menyambung kembali orang-orang yang terputus dengan kita. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang pemaaf, orang-orang yang senang bersilaturahim, pembela agama Allah, dan tentunya kita berbakti terhadap kedua orang tua kita. Dan semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bersama, bahagia di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين ودخلنا وإياكم في زمرة عباد الصالحين وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم
ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحاسم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وخشوعنا وقراءتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم يشكركم ولذكر الله أكبر. يا رب صل وسلم